mana-mana. Sebab orang rakus berteman hanya ingin mencari keuntungan. Ia mengumpulkan teman-temannya sebanyak mungkin dalam kerangka ia untuk mendapat keuntungan sendiri dari pertemanan itu, sehingga teman yang datang kepada dia adalah teman-teman lagi senang, adapun teman susah mereka pergi duluan. Kenapa partai-partai ini menolak UKT? Kenapa partai-partai ini menolak tapera? Sederhana. Pertama, karena mereka nggak diuntungkan dengan kebijakan itu secara politik. Yang kedua, mau mendekati pilkada. Nanti di pilkada ditanya-tanya oleh masyarakat, calon ini dari partai anu, setuju nggak UKT? Setuju, jangan pilih, kata masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita mengatakan kita nggak setuju UKT supaya aman. Itulah kalau kau mengumpulkan orang sebagai teman berdasarkan kepentingan, orang pun akan datang kepadamu dengan kepentingan yang sama. Bila kepentingan tidak bertemu, sudah ya wassalam. Apalagi situasinya begini tinggal 3 bulan. Nggak ada yang mau merapat. Merapatnya semua ke presiden yang dinyatakan terpilih tahun 2024 yang akan datang. Ada yang merapat. Kemarin supaya jaga dan wibawanya tetap terjaga, didudukkanlah presiden terpilih ini di sampingnya, ya kan? Apa maksud dan tujuannya? Jelas. Sekarang si presiden yang masih memimpin sekarang seperti mengaitkan wibawanya kepada presiden terpilih. Udah terbalik-balik ini dunia. Kalau sebelumnya presiden yang mau maju, calon presiden yang ngaitkan diri kepada presiden yang sudah aktif. Kalau sekarang presiden aktif yang sekarang ngaitkan dirinya kepada presiden terpilih. Terbalik-balik. Apa artinya? Si presiden yang masih aktif mulai sadar, dia mulai kehilangan wibawa. Apa bukti yang lain? Di Pilkada DKI. Kita mendengar di Pilkada DKI, anaknya yang lain bakal didorong. Begitu ceritanya, ya kan? Benar apa tidak? Wallahu alam bishawab. Begitu kita dengar. Tapi gimana respon-respon Dikim? Diam semua. Berhitung. Lah si anak kalau didorong dan dipasangkan dengan si A si B belum tentu menang. Alih-alih menang yang ada malah kita bisa jeblok. Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu kelompok ya PKS yang Islamis, yang kedua kelompok nasionalis di PDI Perjuangan. Dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah anti nepotisme, anti dinasti. Kalau itu dimasukkan didorong di Jakarta, ya bakal turun. Maka dicarilah ini kaitannya siapa? Namanya RK Ridwan Kamil, ya kan? Moga-moga terpilih. Si Ridwan Kamil juga pintar. Dia baca dulu siapa yang milih gua di Jakarta kalau pasangannya dia, gitu loh kira-kira. Betul. Sebab kalau pasangannya dia, pemilih semua kabur. Kaum Islamis milihnya PKS, kaum nasionalis milihnya PDI Perjuangan, intelektual milih siapapun yang penting bukan nepotisme dan KKN. Setuju. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue? Gitu ya. Kagak ada kalau di Jakarta. Lebih baik di Jawa Barat, udah jelas mau menang, kok malah dilepas demi mengaitkan si anak ini. Jadi si Kimnya sekarang, partai-partai pendukung Pak Jokowi ini pusing, nggak ada tokoh, sementara anak harus dicalonkan.